Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pangulon Soleman Ritongga SPDM SI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Lingkungan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak bisa menjadi amal jariah dan penolong untuk kita di akhirat kelak. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Niken Arma Hidayah dengan NIM 119107229990. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat dan juga di sini saya akan mempresentasikan poin-poin dari makalah yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul tentang dampak negatif pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik dan apa yang kita dapat itu nanti bisa bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain, dan agar kita senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi jika kita melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencemaran udara. Nah, di sini saya mengupas tentang pencemaran udara itu menurut pengertian dari beberapa ahli. Nah, pertama saya membahas pengertian dari pencemaran udara menurut Korman. Itu pencemaran udara itu adalah kondisi di mana terdapat bahan kontaminan di atmosfer karena perbuatan manusia. Jadi ada di Korman tuh dia katanya ada bahan kontaminan yang muncul karena perbuatan ulah manusia. Lalu kita berlanjut ke menurut Wisnu Arya. Menurut Wisnu Arya, beliau mengatakan bahwa pencemaran udara itu adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak tetap sehingga gas-gas tersebut mengganggu kehidupan. Namanya saja pencemaran, otomatis itu akan mengganggu kenyamanan kita. Kemudian saya lanjutkan. Kita lihat lagi, menurut Chambers. Apa menurut Chambers? Pencemaran udara itu adalah bertambahnya substrat kimia ke dalam lingkungan normal dalam jumlah tertentu sehingga dapat dideteksi dan memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Intinya adalah dia memberikan efek kepada kehidupan makhluk hidup. Makanya judulnya tadi adalah dampak pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Kemudian menurut Parker bagaimana? Menurut Parker, pencemaran udara itu adalah perubahan atmosfer, ya. Jadi perubahan atmosfer karena masuknya bahan kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer. Contohnya seperti karbon monoksida akibat dari pembakaran bahan bakar. Kemudian kita lanjut, ada lagi menurut Kumar. Menurut Kumar, beliau mengatakan bahwa pencemaran udara itu adalah adanya bahan polutan di atmosfer dalam konsentrasi tertentu yang mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya. Jadi selain manusia, lingkungan juga berefek terhadap manusia maupun lingkungan. Itu menurut Kumar. Kemudian menurut Salim beliau mengatakan bahwa pencemaran udara itu adalah segala bahan padat
gas dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman yang disebut sebagai polutan udara. Jadi sesuatu yang menimbulkan rasa tidak nyaman menurut Salim itu disebut sebagai polutan udara. Kemudian menurut Mukono, menurut Mukono dia mengatakan bahwa bertambahnya bahan atau substrat fisik atau bahan kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan dampak terhadap manusia, binatang, vegetasi, dan material karena perbuatan ulah manusia. Jadi menurut Mukono itu dia sama tadi seperti ada juga ahli yang mengatakan bahwa dia akibat dari ulah perbuatan manusia. Sama seperti dari menurut Korman yang mengatakan karena perbuatan manusia. Nah, kemudian dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa itu pencemaran udara, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pencemaran udara itu adalah kondisi di mana terdapat bahan kontaminan di atmosfer dari berbagai macam gas baik berupa substrat alami maupun buatan akibat ulah perbuatan manusia dalam jumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan efek tidak nyaman terhadap manusia, binatang, vegetasi, dan material dan sering kita sebut juga sebagai polutan udara. Nah, itu sudah paham ya insya Allah tentang apa itu pencemaran udara. Kemudian saya lanjut tentang penyebab terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Tadi kita udah tahu nih pencemaran udara itu apa. Nah, sekarang kita lanjut apa itu penyebab dari terjadinya pencemaran udara. Karena kalau namanya pencemaran pasti dong ada penyebabnya. Nah, kemudian sini kita bahas tentang penyebab terjadinya pencemaran udara. Jadi, yang menyebabkan pencemaran udara itu ada bahan-bahan pencemarnya. Contohnya seperti karbon monoksida, timbal. Nah, terus juga ada dari sumber-sumber alami. Pencemaran udara itu dia berasal dari sumber-sumber alami. Contohnya seperti gunung berapi, kebakaran hutan, nitrifikasi, denitrifikasi biologi. Nah, ini kan alami dia. Bukan kita yang menciptakan, tapi sumbernya alami. Memang itu sudah bukan akibat dari perbuatan manusia. Kemudian kita lanjut. Nah, penggolongan pencemaran udara. Penggolongan pencemaran udara ini dia ada dua. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau pencemaran primer itu adalah zat yang timbul dari sumber pencemaran udara langsung. Contohnya seperti karbon dioksida atau CO2 karena dia merupakan hasil pembakaran. Dia timbul itu zat yang timbul dari sumber pencemaran udara langsung. Nah, dia di sini ada sumber primer ini dia ada yang sumber alamiah atau natural source, ada yang sumber buatan manusia atau anthropogenic source. Kemudian pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder ini dia terbentuk akibat reaksi pencemaran primer di atmosfer. Contohnya seperti pembentukan ozon di dalam kabut fotokimia. Kemudian saya lanjut. Nah, itu penyebab ya, sebenarnya banyak penyebab terjadinya pencemaran udara di dalam kehidupan makhluk hidup ini. Selain yang sudah saya paparkan, contohnya penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara terbesar itu adalah dari pembakaran penggunaan kendara. Nah, penyebab sebentar teman-teman. Nah, pencemaran udara itu dia dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan pencemar seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber-sumber alami. Kemudian ada ini tadi saya katakan bahwa sumber alamiah atau natural source itu berasal dari beberapa kegiatan alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara itu seperti aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya itu adalah seperti asap, gas-gas, dan debu. Kemudian sumber buatan manusia atau anthropogenic source itu adalah kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar seperti pembakaran sampah. Itu kan manusia tuh yang buat. Kemudian pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini paling banyak teman-teman.
dan juga bahan-bahan pencemar yang dihasilkan. Maaf saya lanjutkan karena terputus. Dari sumber buatan manusia itu tadi yang dihasilkannya seperti asap, debu, pasir halus, dan gas karbon monoksida dan juga nitrogen monoksida. Kemudian ada 7 jenis zat pencemar seperti karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, ada hidrokarbon, ada oksida fotokimia, ada ozon, dan juga timbal atau timah Pb. Nah, pencemaran udara ini atau penyebab polutan udara yang paling banyak dikenal itu adalah ada bahan pencemar fisik dan kimia yang berbentuk gas dapat berupa logam berat yang ada di udara dan gas beracun. Kemudian bahan polutan dapat berasal dari proses industri, transportasi, dan pertanian. Bahan polutan asap kayu, bahan polutan asap tembakau, bahan organik mudah menguap, kemudian ada juga gas formaldehid. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah saya buat. Di sana ada penjelasannya. Dan ini juga tadi pencemaran sekunder, dia terjadi akibat dari pencemaran primer di atmosfer. Contohnya seperti pembentukan ozon. Kemudian kita lanjut. Tadi kita udah tahu penyebabnya apa saja. Kemudian kita harus tahu juga dong, udah tahu penyebabnya nih. Apa negatifnya? Kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan makhluk hidup? Oke, kita lanjut. Nah, pencemaran udara ini sebenarnya dapat memberikan dampak industri bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya saja nih, ada kebakaran hutan dan gunung api yang meletus menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat berlindung, banyak hewan dan tumbuhan mati bahkan punah. Sekarang kita kaji satu persatu. Pada hewan. Nah, pada hewan dia bisa kehilangan tempat berlindung apabila misalnya terjadi gunung berapi gitu kan. Berarti kan hewan kehilangan tempat berlindung, bisa juga menyebabkan dia mati atau punah. Kemudian untuk tumbuhan seperti dan masih banyak dampak-dampak lainnya. Kemudian untuk tumbuhan kan akibat dari pencemaran udara ini tadi bisa yang terjadi namanya hujan asam sehingga tumbuhan itu mati. Kemudian debu itu dia dapat mengganggu proses fotosintesis. Kemudian untuk manusia sebenarnya banyak dampak negatif yang diterima oleh manusia. Salah satunya itu infeksi saluran napas, paru-paru, jantung, dan pemicu terjadinya kanker. Nah, secara umum dampak negatif pencemaran udara terhadap individu atau masyarakat itu dapat berupa gangguan seperti sakit. Sakit ini baik yang akut maupun kronis. Penyakit yang tersembunyi yang dapat memperpendek umur atau memperhambat pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dia juga mengganggu fungsi fisiologis dari paru-paru, saraf, transfer oksigen oleh hemoglobin, kemudian kemampuan sensorik. Contohnya saja nih, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dulu pernah terjadi namanya kabut asap. Itu kan salah satu dampak dari pencemaran udara, teman-teman. Nah, kita harus menggunakan masker. Kebayangkan dulu bagaimana ribetnya kita harus kemana-mana pakai masker, dada sesak. Jadi pernapasan kita terganggu. Itu juga salah satu dampak negatif dari pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar pencemaran udara ini tidak berlarut-larut atau tidak semakin parah? Nah, cara mengatasi dampak negatif pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, kita bisa untuk perkotaan, khususnya kota yang terdekat saja dengan kita, Pekanbaru. Pekanbaru panas ya kalau dibandingkan dengan perdesaan, terutama misalnya di desa saya. Di desa saya karena masih banyak perpohonan, masih banyak pohon-pohon yang rindang, jadi suasana insya Allah cuacanya itu masih asri, tidak dipenuhi dengan polutan-polutan dan akibat dari pembakaran kendaraan seperti gas karbon monoksida.
Nah, maka untuk di perkotaan kita bisa melaksanakan penghijauan kota. Penghijauan kota ini dia merupakan salah satu usaha pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan dengan melalui program pembibitan dan pelaksanaan penghijauan kota. Jadi kita bisa salah satu cara untuk mengatasi dampak dari pencemaran udara ini adalah dengan cara penghijauan kota, terutama di kota-kota besar ya. Kemudian apalagi dampak lain selain penghijauan? Maka kita pemberian izin bagi angkutan umum kecil lebih dibatasi, sementara kendaraan angkutan massal diperbanyak. Apa gunanya dari pemberian izin bagi angkutan umum kecil ini lebih dibatasi? Agar kendaraan itu tidak semakin banyak. Kalau kendaraan semakin banyak, maka gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan juga akan semakin banyak. Nah, jika kita batasi, otomatis zat karbon monoksida yang dihasilkan itu juga tidak semakin banyak. Apalagi penduduk sekarang sudah semakin banyak. Maka kita kontrol itu, kita batasi. Kemudian kontrol jumlah kendaraan pribadi. Sekarang orang-orang banyak yang dia sendiri mempunyai misalnya 4 kendaraan, ada 2 Honda, ada 2 mobil. Jadi kita batasi, kita kontrol jumlah kendaraan pribadi. Apa gunanya? Untuk supaya kendaraan ini tidak semakin banyak. Yang diperbanyak itu adalah kendaraan angkutan massal seperti misalnya busway, contohnya. Kemudian pembatasan usia kendaraan. Jadi umur kendaraan ini yang boleh mempunyai kendaraan itu mulai dari umur berapa? Untuk mencegah semakin banyaknya kendaraan yang beredar. Selanjutnya adalah pembangunan MRT dan perusahaan elektronik road pricing. Kemudian pengaturan lalu lintas, rambu-rambu dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendaraan. Ini juga demi keselamatan bersama. Misalnya seperti memakai helm, wajib memakai helm. Ini kan salah satu ketentuan di lalu lintas. Kemudian selanjutnya adalah uji emisi harus dilakukan secara berkala pada kendaraan umum maupun pribadi. Kemudian penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan yang lalu lintasnya padat serta di sudut-sudut kota. Ini tujuannya apa? Jadi kan pepohonan itu kan mereka menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi agar oksigen yang kita hirup itu segar gitu, dan juga oksigen yang dihasilkan oleh oksigen yang dikeluarkan oleh pohon itu semakin banyak. Kan manusia mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen, sedangkan pepohonan kan mereka mengeluarkan oksigen, menghirup karbon dioksida. Nah, jadi ini juga untuk meminimalisir ataupun cara untuk mengatasi dampak negatif dari pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup, dan juga agar kita ketika kita bernapas tidak sesak. Bayangkan jika kita disuruh untuk membayar oksigen yang kita hirup, mau berapa banyak yang kita bayar? Contohnya saja ketika kita di rumah sakit, kita diberi oksigen buatan. Oksigen buatan kalau kita bayar di rumah sakit mungkin semalamnya itu bisa sampai 1-3 jutaan. Coba sehari kita hirup oksigen berapa banyak? Kalau kita disuruh bayar, bangkrut kita teman-teman. Jadi itulah upaya, mari kita sama-sama berupaya agar pencemaran udara di lingkungan kita tidak semakin parah. Mari kita sama-sama melakukan penghijauan khususnya di kota-kota, ataupun kita minimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Kita kontrol jumlah kendaraan pribadi, kemudian juga kita sama-sama untuk bersama-sama kita menjaga udara di sekitar kita agar tetap asri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh komen di kolom komentar. Dan juga
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang melihat dan mendengarkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita senantiasa bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.